Halo, apa kabar semua? Namaku Nena. Di video kali ini, aku mau cerita gimana aku bisa memulai bisnis boneka amigurumi. Buat yang belum tahu, Hook adalah brand yang aku bangun dari tahun 2015. Nah, di brand ini aku membuat boneka dengan teknik crochet. Namanya amigurumi. Sebelum fokus membuat boneka, dulu aku membuat pouch atau dompet dan juga tas rajut. Karena dulu juga belum punya marketplace, aku menjualnya pure cuma dari Instagram. Lalu di tahun 2018 aku diterima untuk ikut inkubasi bisnis di Jakarta selama 2 bulan. Selama 2 bulan itu, aku akhirnya belajar ilmu bisnis dan marketing. Aku juga bertemu banyak orang yang punya bisnis yang sama. Jadi kami saling tukar ide, cerita, dan pengalaman. Setelah inkubasi selesai, aku mulai berani untuk mengambil keputusan yang sebelumnya aku ragu, dan aku akhirnya fokus untuk membuat boneka aja. Di tahun itu, aku hanya dibantu oleh kakak sepupu aku. Lalu, di awal tahun 2019, akhirnya aku berani untuk merekrut 2 orang lagi. Di tahun itu juga, aku mulai memproduksi produk-produk baru, bundle gift yang baru, dan juga kolaborasi dengan brand lain. Nah, setelah aku membuat bundle gift dan kolaborasi dengan brand lain, itulah yang akhirnya membuat Hook menjadi lebih berkembang. Penjualan semakin meningkat, yang artinya aku perlu orang lagi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Dari berempat, aku menambah 1 orang admin untuk membantu melayani chat customer, lalu 2 orang perajut dan 1 orang untuk bagian finishing atau merangkai boneka menjadi satu. Aku harus mengganti sistem produksi juga agar bisa lebih cepat, seperti membagi pekerjaan satu boneka menjadi beberapa bagian ke setiap orang, sehingga satu boneka bisa lebih cepat selesai. Kalau kalian ngikutin vlog Hook, kalian pasti tahu kalau sekarang aku kembali bekerja sendiri tanpa tim. Aku menjadi kembali seperti ke garis start seperti awal dulu. It's not easy, but I know I can get through this. Kemarin aku membuka question box di Instagram dan YouTube post. Sekarang aku akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, bagaimana cara aku menentukan harga produk? Kalau aku harus mencatat atau melis semua proses pekerjaan yang membutuhkan waktu, seperti merajut boneka butuh berapa menit, finishing boneka butuh berapa menit, menyambung boneka berapa menit, membuat muka amigurumi berapa menit. Aku list semua satu persatu. Nah, kalau sudah, aku kalikan dengan harga atau gaji per menitnya. Gimana cara kamu nentuin harga per menitnya? Nah, sebenarnya ini terserah, tapi kamu bisa cek UMR tiap daerah kamu, lalu kamu bagi per jamnya, lalu kamu bagi lagi per menit. Nah, setelah kamu kalikan waktu dan harga per menitnya, kamu akan mendapatkan gaji di setiap produk kamu. Nah, baru setelah itu kamu tambah dengan jumlah atau harga bahan dan juga berapa profit yang kamu mau. Mungkin next time aku akan bikin satu video yang menjelaskan gimana cara aku menentukan pricing untuk produk rajut. Pertanyaan kedua, platform apa yang aku pakai untuk menjual produkku? Dulu awal aku hanya pure pakai Instagram aja. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya aku
Shopee dan Tokopedia. For international buyer, actually I'm preparing a website for you guys so you can buy my products, but it's still not done yet. I promise I will get it done as soon as possible. Pertanyaan selanjutnya, pertama jualan di Shopee itu langsung iklan atau endorse? Nah, jujur sampai sekarang aku belum pernah endorse produk sama sekali karena mahal. Aku nggak punya budget untuk melakukan itu, jadi aku benar-benar fokus untuk iklan di Meta. Aku bisa lebih menentukan segmentasi lebih rinci dengan iklan di Meta. Pertanyaan selanjutnya, cara promosi pertama kali. Dulu pertama kali aku cuma promosi ke teman-teman dekat, terus coba ikut bazar offline atau market offline di dalam kota. Setelah aku punya cukup pemasukan, akhirnya aku bisa coba iklan di Meta yang akhirnya bisa menjangkau customer dengan lebih luas. Pertanyaan selanjutnya, kapan mau buka PO yang bisa request karakter? Jadi ini sebenarnya adalah concern aku dari dulu. Banyak banget customer yang chat untuk minta custom order, tapi aku selalu bilang gak bisa. Pertama, karena untuk membuat satu pattern boneka butuh waktu yang cukup lama. Belum lagi karena ada bajunya kan bonekanya. Nah, beli kain untuk satu boneka itu gak bisa sedikit. Menjahit bajunya ke penjahit pun juga gak bisa kan. Pesan satu biji aja, ada minimal jumlah baju yang harus aku pesan. Tapi kalau semisal kalian mau custom order tapi dengan jumlah yang banyak, kita bisa ngelakuin itu. Pertanyaan selanjutnya, gimana kalau masih sendiri dan cemas kalau laris? Menurut aku, jangan takut dulu, jangan dipikirin dulu, gak apa-apa, jalani aja. Nanti ketika saat itu datang, saat kamu laris, akan ada jalannya kok. Mungkin aja saat itu tiba-tiba kamu menemukan orang yang bisa bantuin kamu untuk produksi lebih banyak gitu. Jadi jangan takut dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya, cara bagi waktu untuk bikin rajutan sama kehidupan sehari-hari karena akan menguras waktu. Aku dari dulu selalu menentukan waktu kerja. Jadi aku menentukan tuh hari Senin sampai Jumat, jam berapa sampai jam berapa gitu. Nah, mungkin setelah itu baru aku bisa ngerjain hal yang lain kayak konten, edit video dan lain sebagainya. Tapi kalau semisal kamu sendirian dan benar-benar harus ngerjain itu full 24 jam, please deh kasih satu hari kamu untuk libur dan gak ngerjain apa-apa. Jadi kamu bisa punya batasan waktu dimana kamu kerja, mana waktu untuk kamu ngelakuin kegiatan sehari-hari selain bekerja itu. Pertanyaan terakhir, gimana cara belajar bikin pattern sendiri? Pertama, aku belajar dengan bikin amigurumi dari free pattern yang ada. Setelah kamu terbiasa membuat amigurumi, nanti kamu akan tahu dan kamu akan paham gimana cara menghitung untuk membuat suatu bentuk. Jadi kamu bisa bikin pattern kamu sendiri. Nah, sekian Q&A singkat kali ini. Semoga apa yang aku jawab bisa membantu ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian bisa komen di bawah. Thank you for watching.